Oke, kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk mengkonversi angka ke dalam angka Romawi. Kita akan memulai dari struktur HTML terlebih dahulu, lalu kita nanti akan melanjutkannya dengan penambahan fungsi menggunakan JavaScript. Yang pertama, terdapat kelas container yang berfungsi untuk membungkus elemen form untuk kejelasan desain, yang dimana di dalamnya terdapat H1 sebagai heading utama yang menampilkan judul aplikasi. Di dalam kelas converter terdapat ID input text yang berfungsi untuk memasukkan teksnya, yang dimana di dalamnya terdapat placeholder yang berfungsi untuk memberikan contoh input, di mana ID input text akan digunakan untuk mengambil nilai input dengan JavaScript. Setelah itu, terdapat tombol button yang digunakan untuk memproses input yang memanggil fungsi converter text saat diklik, yang dimana nanti hasilnya akan dikeluarkan di ID ataupun kelas output. Setelahnya kita akan masuk ke dalam scriptnya. Di sini terdapat function toRoman, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menerima angka atau number dan mengubahnya menjadi angka Romawi. Di mana validasi if memastikan bahwa angka berada di rentang 0 hingga 3999, yang dimana di sini terdapat Roman numerals, yaitu array yang berisi pasangan nilai angka dengan simbol Romawi. Contohnya 1000 dengan numeralnya itu M, 900 dengan numeralnya itu CM, dan seterusnya. Di sini juga terdapat loop atau perulangan, yaitu for yang digunakan untuk mengecek setiap angka dalam array dari besar ke kecil, yang dimana loop while berfungsi untuk mengurangi nilai 6 sesuai dengan simbol Romawi yang cocok, lalu menambahkan simbol ke dalam string hasil. Oke, di sini terdapat function convertText yang berfungsi untuk memproses teks yang kita input nantinya. Di sini, convertText berfungsi untuk membaca input dan mengkonversi angka ke dalam teks yang akan dikonversikan ke angka Romawi, lalu menampilkan hasilnya. Di sini, terdapat dokumen getElementById yang berfungsi untuk mengambil teks dari elemen input yang sudah kita buat tadi. Lalu terdapat juga validasi if untuk memastikan input tidak kosong atau hanya berisi spasi. Di sini juga terdapat split yang memisahkan teks menjadi array kata. Setelah itu terdapat map word yang berfungsi untuk memproses setiap kata yang terdapat di array. Present in word berfungsi untuk mengubah kata menjadi sebuah angka. Jika angka valid, maka fungsi akan memanggil atau pergi ke toRoman. Jika bukan angka, maka hasilnya akan tetap seperti aslinya. Di sini juga terdapat join yang berfungsi untuk menggabungkan kembali array menjadi kata string untuk ditampilkan.
Setelah itu, terdapat event listener untuk tombol enternya, yang dimana berfungsi untuk menambahkan elemen pada input. Jika tombol enter ditekan, otomatis akan memanggil fungsi converter text. Dengan kondisi HTML dan JavaScript ini, kita telah berhasil membuat aplikasi konversi angka ke angka Romawi. Setelah itu, kita akan lanjut ke CSS-nya. Sekarang, kita akan membuat tampilan webnya menjadi lebih menarik dengan menstylingnya di CSS. Yang pertama, pada body terdapat background color yang berfungsi untuk memberikan warna pada latar belakang. Lalu terdapat padding 20 px untuk memberikan jarak di dalam elemen body sebesar 20 px. Dan juga di sini terdapat text align center yang berfungsi untuk mengatur semua teks dalam elemen ini agar rata berada di tengah. Lalu setelahnya terdapat max width yang berfungsi untuk membatasi lebar tampilan hingga 800 px agar lebih fokus dan terpusat. Setelah itu, di sini terdapat margin endol auto untuk mengatur jarak otomatis pada kanan dan kiri dan untuk memusatkan elemen agar berada di tengah layar. Di sini terdapat gaya untuk heading-nya. Kita menggunakan warna abu gelap untuk teksnya dan juga margin bottom untuk memberikan jarak bawah sebesar 1,5 rem agar tidak terlalu rapat dengan elemen yang berada di bawahnya. Lalu kita akan masuk ke dalam kontainer utamanya, yaitu converter. Di sini background color-nya kita ubah menjadi warna putih. Lalu setelahnya terdapat padding untuk menambahkan ruang di dalam kontainer sebesar 2 rem. Lalu terdapat juga border radius untuk membuat sudut kontainer membulat dengan radius 10 px. Di sini kita juga menambahkan box shadow untuk membuat efek bayangan lembut pada kontainernya. Di sini endol, 2px dan 10px berfungsi untuk mengatur posisi bayangannya. Sedangkan RGBA endol 0.1 berfungsi untuk memberikan warna bayangan hitam dengan transparasi 10%. Di sini terdapat juga input group yang dimana di dalamnya terdapat margin bottom yang dimana berfungsi untuk menambahkan jarak antar elemen input dan elemen yang berada di bawahnya. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam input text yang dimana fungsi width yaitu untuk mengatur lebar input sebesar 300 px dengan padding 12 px untuk memberikan ruang di dalam input sebesar 12 px untuk membuatnya terlihat lebih nyaman. Di sini font size-nya kita atur menjadi 16 px. Lalu setelahnya terdapat border untuk bagian garis pada input teksnya. Kita memberikan warna pada bordernya dengan warna abu-abu terang yaitu DDD dan dengan ketebalan 2 px. Setelahnya
Di sini terdapat border radius, yaitu untuk membuat sudut input membulat sebesar 5px. Di sini juga terdapat margin right, yaitu berfungsi untuk memberi jarak ke kanan sebesar 10px agar tidak menempel pada tombol. Setelahnya, di sini terdapat input text focus, yang dimana outline none berfungsi untuk menghapus outline default saat input difokuskan. Di sini juga terdapat border color untuk mengubah warna border menjadi biru untuk efek interaktif. Pada bagian tombol atau button, terdapat padding 12px serta 24px untuk menambahkan ruang di dalam tombol. 12px yaitu vertikal dan 24px yaitu horizontal. Di sini terdapat font size untuk mengatur ukuran tombol teks menjadi sebesar 16px. Di sini juga terdapat color untuk memberikan warna teks yaitu berwarna hitam. Pada bagian border, none itu berfungsi untuk menghapus border default. Ya, dan setelahnya border radius berfungsi untuk membuat sudut tombol menjadi bulat sebesar 5px. Setelah itu di sini terdapat cursor pointer yang dimana berfungsi untuk menampilkan cursor pointer pada saat tombol diarahkan ke dalam buttonnya. Di sini juga terdapat transition, yaitu berfungsi untuk memberikan efek transisi halus saat warna tombol berubah. Oke, selanjutnya pada button hover terdapat background color untuk warna pada buttonnya, yaitu abu-abu yang berfungsi untuk mengubah warna tombol menjadi warna abu-abu saat mouse atau cursor diarahkan ke tombol. Selanjutnya, di output terdapat margin top yang memberikan jarak atas sebesar 20px dari elemen sebelumnya. Di sini juga terdapat padding yang memberikan ruang di dalam output sebesar 15px. Setelah itu, di sini juga terdapat font size yang berfungsi untuk mengatur ukuran teks menjadi 18px agar lebih terlihat. Di sini juga terdapat color yang berfungsi untuk mengatur warna teks menjadi gelap. Di sini juga terdapat background color yang berfungsi untuk memberikan latar belakang pada tampilan webnya. Di sini juga terdapat border radius yang berfungsi untuk membuat sudut output membulat sebesar 5px. Di sini juga terdapat min height yang menentukan tinggi minimum yaitu 30px untuk menjaga konsistensi ukuran. Nah, di dalam label terdapat display block yang berfungsi untuk mengubah elemen pada label menjadi elemen blok. Elemen blok akan mengambil seluruh lebar kontainer dan memulai baris baru di bawahnya. Tujuannya itu agar label tidak berada di baris yang sama dengan elemen lainnya, sehingga tampilannya menjadi lebih rapi, terutama jika digabungkan dengan elemen input seperti kotak teks. Di sini juga terdapat margin bottom yang berfungsi untuk memberikan jarak sebesar 8px di bawah elemen label.
yang berfungsi untuk memberikan spasi antara teks dengan elemen lain di bawahnya. Di sini juga terdapat color yang berfungsi untuk mengubah warna buttonnya menjadi abu-abu gelap dengan kode warna 555. Tujuannya adalah untuk membuat tampilan teks menjadi lebih lembut dan nyaman dilihat oleh mata. Yang terakhir, terdapat font weight yang berfungsi untuk mengatur ketebalan teks menjadi tebal. Tujuannya untuk menunjukkan teks label agar lebih mudah dikenali oleh pengguna saat mengisi input. Jadi, CSS ini berfungsi untuk memberikan desain yang minimalis dan profesional pada aplikasi Roman Converter kita. Sekian, terima kasih.